في الدارين آمين رضي الله عنكم. وتسمى صلاة الضحى صلاة الأوابين كالصلاة بين العشاءين, dan dinamakan salat duha itu dengan salat al-awwabin, kas-salati bainal isya'ain, sebagaimana salat yang dilakukan di antara maghrib dan isya. Salat sunat awwabin itu bukan hanya salat yang dilakukan antara maghrib dan isya saja, tetapi salat sunat awwabin itu juga bisa dilakukan pada waktu duha, sehingga setiap salat yang dilakukan pada waktu duha disebut dengan salat sunat awwabin, sebagaimana pula setiap salat sunat yang dilakukan antara maghrib dan isya dinamakan dengan salat sunat al-awwabin. Apa sih arti al-awwabin itu? Sering kita mendengarnya, salat sunat awwabin, awwabin. Apa awwabin itu? Wal awwabu, dan al-awwab, orang yang awwab, huwa, dia adalah ar-rajja'u ilallahi, orang yang sering kembali kepada Allah, fi awqatil ghaflah, di waktu-waktu lalai. Itu adalah awwab. Dijamak lalu menjadi al-awwabina. Itu namanya jamak mudzakkar salim kalau dalam ilmu nahwu. Al-awwab itu mufrad, al-awwabin itu jamak. Artinya orang-orang yang kembali kepada Allah di waktu lalai. Kenapa dinamakan waktu duha dengan salat sunat awwabin? Salat sunat yang dilakukan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah di waktu ketika manusia-manusia sedang lalai. Kata beliau, wa hadzanil waqtani, dan ini dua waktu tersebut, yaitu antara maghrib dan isya dan waktu duha, min awqatil ghaflah, termasuk daripada waktu-waktu lalai. Ammal awwalu, adapun yang pertama, yaitu waktu salatid duha, fali ikbabin nasi fihi 'alal ma'ayishi wal makasibil ad-dunyawiyah, karena kecenderungan kebanyakan manusia fihi, padanya, pada waktu duha, 'alal ma'ayish, atas mencari kehidupan, wal makasib, dan bekerja, ad-dunyawiyah, duniawi, pekerjaan duniawi. Di waktu duha pagi orang-orang semua mulai beraktivitas untuk menjual jualannya, untuk membajak sawahnya, untuk memanen sawitnya dan lain-lain, sehingga kebanyakan mereka sibuk dengan ma'ayish wal makasib ad-dunyawiyah, pekerjaan-pekerjaan dunia. Tetapi orang ini, di saat mereka kebanyakan manusia sedang sibuk bekerja mencari harta duniawi, dia menyempatkan waktunya untuk melaksanakan salat duha, yang artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang sedang lalai. Maka orang tersebut disebut dengan al-awwab, orang yang sering kembali kepada Allah di saat manusia sedang lalai. Wa amma tsani, dan adapun yang kedua, yaitu ma bainal isya'ain, antara dua waktu salat maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, falishtighalin nasi fihi, maka dinamakan salat awwabin karena sibuknya manusia fihi, pada waktu itu, birruju'i, dengan kembali pulang, ilal manazili, ke kediaman-kediaman mereka, dan watanawulil at'imati, menyantap makanan atau mengkonsumsi makanan. Itu kenapa waktu antara maghrib dan isya juga dinamakan waktu bagi al-awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, karena kebanyakan manusia
pada waktu itu mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Kalau mereka yang bekerja sampai malam, itu kadang-kadang pas maghrib itu masih ada di jalanan, di tepi-tepi jalan, siap pulang ke rumah. Ya, kadang mereka diantar oleh rombongannya naik bis. Ya, mereka pulang ke rumah masing-masing, membersihkan badan, habis itu sholat maghrib, habis itu siap-siap untuk makan, istirahat, sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnat. Tetapi dalam waktu bersamaan ada orang yang menyempatkan untuk bisa tetap melaksanakan sholat sunnat ba'diyah maghrib, sholat sunnat taubat, dan sholat sunnah lainnya, maka itu adalah orang yang awwabin, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti awwabin itu adalah nama bagi orang yang memakmurkan waktu duha dan waktu antara maghrib dan isya dengan apa? Dengan sholat. Sholatnya apa? Terserah sholat apa saja, itu sudah dinamakan al-awwabin. فَمَنْ رَجَعَ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَيْقَظَ لِطَاعَتِهِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كَانَ عِنْدَهُ بِمَكَانٍ. Maka barang siapa yang kembali kepada Allah, wastaiqadha, dan ia bangkit, li ta'atihi, untuk taat kepadanya Allah, fi hadhil awqati, di waktu-waktu ini, di waktu duha dan di waktu antara maghrib dan isya tadi, di waktu kebanyakan manusia lalai, lalu ia kembali kepada Allah, bangkit untuk melaksanakan taat kepadanya, kana indahu, maka adalah orang ini di sisi Allah Ta'ala bimakanin, memiliki kedudukan. Jadi wali itu karena punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan-amalan para aulia. Mana mungkin mereka itu tampil beda di sisi Allah dan istimewa kalau mereka tidak punya ciri khusus. Orang itu bisa dianggap beda kalau punya ciri khusus. Begitu pula para wali, para sholihin, ciri khusus mereka di saat kebanyakan manusia lalai, mereka tidak lalai. Ini ciri khusus mereka, simbol mereka. Di saat mereka manusia sedang lalai dengan pekerjaan mereka di waktu duha, yang ini sibuk dengan tokonya, yang ini sibuk dengan dagangannya, yang ini sibuk dengan kebunnya, tapi yang satu ini dia sibuk dengan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sholat maghrib, yang ini sibuk dengan ikannya, menggoreng ikan, masak nasi, yang suaminya sibuk dengan membaiki kawat unjun, ya, mengukur tali unjun, memasang kawat unjun dan lain sebagainya. Yang satunya lagi si anak sedang sibuk nonton TV. Tetapi ada satu orang di antara keluarga itu yang sibuk sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah yang lain. Maka si anak itu adalah anak yang awwabin, termasuk dalam kelompok al-awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah di waktu-waktu kebanyakan manusia melalaikannya. Ini pasti punya maqam, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal mustahabbi salatut tasbih, dan termasuk yang disunahkan adalah salat tasbih. Wahia arba'u raka'atin, dan ia berjumlah 4 rakaat. Salat tasbih jumlahnya 4 rakaat. Waqad waradatil akhbaru bifadliha, dan sungguh telah datang riwayat-riwayat mengenai keutamaannya. Wa anna man sallaha, dan bahwasanya orang yang melaksanakannya, salat tasbih tadi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhara, Allah akan ampuni baginya apa saja yang telah lalu dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa saja yang akan datang.
Ini fadilat keutamaan melaksanakan salat sunnat tasbih. Apalagi kita hidup di dunia di akhir zaman ini. Sangat sulit untuk kita menghindari dosa-dosa. Baik dosa penglihatan, baru keluar rumah kita udah menyaksikan wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Ataupun dosa telinga, sering kita duduk-duduk kadang mendengar orang-orang yang membicarakan keaiban sahabatnya, atau kadangkala mendengarkan lagu-lagu yang gak karuan. Belum lagi dosa lisan. Banyak sekali dosa-dosa yang baik itu kita lakukan secara sadar ataupun tidak kita sadari, sehingga kita sangat perlu kepada salat sunat tasbih agar Allah mengampuni dosa-dosa itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu, kepada pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, hina 'allamahu iyyaha, ketika Nabi mengajarinya, yakni pamannya Abbas tadi, iyyaha, akan salat tasbih itu. Ketika Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Abbas pamannya tentang salat tasbih, kata Nabi berpesan kepada Sayyidina Abbas, "Shalliha fi kulli yaumin." Laksanakanlah salat tasbih itu setiap hari wahai paman. Setiap hari. Kalau di Hadramaut sana biasanya setiap bulan, apabila bulan Ramadan tiba itu setiap hari dilakukan. Setiap hari itu di bulan Ramadan, setiap selesai salat maghrib, salat sunat ba'diyah dilanjutkan dengan salat sunat tasbih 4 rakaat. Setelah itu baru makan sampai masuk waktu Isya. Kemudian salat Isya dan salat sunat ba'diyah Isya, lalu kemudian salat sunat tarawih. Setiap hari kata Nabi laksanakan salat sunat tasbih. Atau fi kulli jum'atin, di setiap Jumat, maksudnya di setiap minggu. Jum'ah itu kalau disukunkan artinya minggu, kalau didommahkan jumu'ah artinya hari Jumat. Atau laksanakan di setiap minggu, iya, setiap seminggu sekali. Seminggu sekali itu di setiap minggunya, bukan di hari Minggu ya, di setiap minggunya, perputaran hari dalam seminggu. Terserah kamu ingin melaksanakannya setiap malam Kamis atau setiap malam Rebu misalnya, atau setiap malam Senin, silahkan. Itu maksud fi kulli jum'ah, bukan jumu'ah. Ini ada yang salah memahami, akhirnya melaksanakan salat sunat tasbih setiap malam Jumat. Padahal dimakruhkan mentakhsis malam Jumat dengan sholat tertentu. Ya, artinya saya tidak akan sholat kecuali malam Jumat. Itu bisa makruh nantinya. Karena takhsis mengkhususkan malam Jumat dengan pelaksanaan sholat tertentu, itu hukumnya makruh. Jadi sebaiknya lakukan jangan malam Jumat, malam lain saja. Itu disebutkan oleh para fuqaha. Mentakhsis artinya mengkhususkan. Malam Jumat dengan sholat tertentu makruh. Lain dengan bersolawat kepada Nabi, mengkhususkannya dengan membaca suratul Kahfi dan surah Yasin, itu enggak apa-apa, karena itu bukan sholat. Atau mengkhususkannya dengan membaca qasidah Al-Burdah, itu enggak apa-apa, karena itu bukan sholat. Itu adalah puji-pujian dan sholawat kepada Nabi. Tapi kalau malam Jumat dikhususkan dengan sholat tertentu, arti pengkhususan saya tidak akan melakukannya kecuali malam Jumat, makruh hukumnya. Nah, jadi arti fi kulli jum'atin artinya dalam perputaran minggu sekali barang digawi. Kapan? Malam Senin kah? Malam Selasa kah? Malam Rebu kah? Begitu. Au fi kulli syahrin, atau di setiap bulan. Kata Nabi kepada pamannya Abbas, au fi kulli sanatin, atau di setiap tahun. Setahun sekali kah?
Misalnya kamu biasanya merayakan hari ulang tahunmu, iya. Maka jika itu adalah hari ulang tahunmu tanggal 5 bulan April misalnya, maka setiap tahun kamu gawi tanggal 5 bulan April. Malamnya kamu kerjakan sholat sunat tasbih, itu lebih bagus. Ya. Lebih bagus seperti itu. Daripada niup lilin. Daripada nyanyi-nyanyi yang enggak karuan. Happy birthday, 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 Monday ya. Iya, tuyul-tuyul, apa tuh tuyul-tuyul? Mending sholat tasbih, dapat pahala ente. Pakai topi, niup lilin. Na'udzubillah. Au fi kulli sanatin, atau setiap tahun, au fil umri marratan, atau seumur hidup sekali. Kalau tidak bisa melakukannya setiap hari, lakukan setiap minggu. Nggak bisa setiap bulan, nggak bisa setiap tahun, nggak bisa seumur hidup sekali. Mudah-mudahan pian sudah pernah tegawi. Sudah. Alhamdulillah Haji Hamsan sudah. Yang kada pernah gawi kena seumur hidup sekali barang. Nah, betul itu. Bagus. Malam nisfu Sya'ban misalnya, setahun sekali malam nisfu Sya'ban misalnya. Bagus. Sebab kalau yang kita lakukan sholat sunat nisfu Sya'ban itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak ada sholat sunat nisfu Sya'ban. Apalagi Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau keras dalam hal ini. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah, kata beliau. Kita dianjurkan menghidupkan, memakmurkan malam nisfu Sya'ban, silahkan, tetapi jangan dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, kata beliau. Seperti usolli sunnatan nisfi Sya'ban, itu tidak ada. Memang tidak ada kenyataannya. Sedang ulama sudah mencari hadisnya. Usolli sunnatan nisfi Sya'ban itu enggak ada. Nah, daripada kita tidak melaksanakan sholat apa-apa, mending sholat tasbih saja. Kalau sholat tasbih ada riwayatnya. Ini tadi yang diajarkan oleh Nabi kepada pamannya Abbas. Kalau kita melakukannya setiap malam nisfu Sya'ban, berarti kita melaksanakan sholat sunat tasbih setahun sekali. Ya enggak apa-apa, daripada tidak. Bahkan kalau tidak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali barang. Kan begitu. Au fil umri marratan, atau di seumur hidup itu sekali. Al-hadis, ini adalah hadis. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Wa hadhihi ssalatu mujarrabatun liqadha'il hawaijil muhimmah. Dan salat tasbih ini sudah teruji untuk mengabulkan hajat-hajat yang penting. Artinya salat tasbih ini sudah mengandung salat hajat. Nah, kalau kita salat sunat hajat, yang kita dapat hanya salat hajat saja. Tetapi kalau kita salat sunat tasbih, sudah masuk di situ hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini sudah mujarrabah, kata beliau, sudah teruji coba untuk dikabulkannya hajat-hajat yang penting, seperti yang dikatakan oleh sebahagian ulama. Wa qala ba'dhum, dan sebahagian mereka para ulama berkata, idza sulliyat lailan, apabila salat tasbih itu dilaksanakan di malam hari, kita hendak menggawinya di waktu malam. Yang lebih bagus itu antara maghrib dan isya, supaya kita mendapatkan pahala sholat sunat awwabin tadi. Nah, kita laksanakan setelah sholat maghrib, setelah ba'diyah, ya. Itu kan berarti kita melaksanakannya di waktu malam. Kana alladzi, maka adalah yang yanbaghi, semestinya, antusalla, dilaksanakan salat tasbih itu
bitaharrumaini wa tashahhudaini wa taslimataini, dengan 2 kali takbiratul ihram, 2 kali bertasyahud dan 2 kali salam. Artinya rakaataini ba'da rakaatain, 2 rakaat 2 rakaat. Kan salat sunat tasbih itu 4 rakaat, tetapi kita melaksanakannya di waktu malam, maka dipisah. Pertama, usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah salam, nanti kita takbiratul ihram lagi dengan niat salat sunat tasbih. Berarti 2 kali salam, 2 kali tasyahud. Ya, itu kalau dilaksanakan di waktu malam. Wa in sulliyat naharan, dan apabila dan jika dilakukan salat tasbih itu di siang hari, fabitaharrumin wahidin wa tasyahhudin wahidin, maka dengan sekali takbiratul ihram saja dan dengan sekali bertasyahud saja, yaitu arba'i raka'atin jumlatan wahidatan, yaitu melaksanakannya 4 rakaat sekaligus. Ya kan, jadi 4 rakaat sekaligus. Itu kalau di waktu siang. Berarti waktu melaksanakan salat sunat tasbih itu tidak ditentukan. Mau siang silahkan, mau malam juga silahkan, karena salat sunat tasbih adalah salat sunat mutlak. Sama halnya ketika kita sedang salat sunat tahiyatul masjid, apakah di waktu siang saja dianjurkan tahiyatul masjid? Tidak, di waktu malam pun dianjurkan tahiyatul masjid apabila kita masuk masjid. Sama halnya juga dengan sholat sunat wudu, nggak ada waktunya. Kapanpun kita wudu dianjurkan setelahnya sholat sunnah, baik itu wudu di siang hari ataupun wudu di malam hari. Begitu juga sholat sunat tasbih. Kamu mau melaksanakannya di waktu siang, silahkan, tetapi afdalnya hanya 1 kali takbir. Atau kamu ingin melaksanakannya di malam hari, silahkan, maka afdalnya dengan 2 kali takbir, 2 kali salam, dipisah. Paham ya? Jadi kalau yang di waktu siang itu usolli sunnat tasbih 4 raka'atin, kalau jadi imam-imaman, kalau jadi makmum-makmuman, kalau sendirian ya adaan lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah. Apakah perlu tasyahud awal? Terserah. Mau tasyahud awal silahkan, nggak apa-apa. Mau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting ingat nanti hitungan tasbihnya, hitungan jumlah tasbihnya. Tasbihnya itu setiap rakaat 75. Berarti 2 rakaat berapa? 150. Berarti kalau 4 rakaat berapa? 300 kali. Jadi total bertasbih di dalam sholat sunat tasbih itu adalah 300 kali. Setiap rakaatnya 75. 2 rakaat 150. 4 rakaat jadinya 300. Terus bagaimana cara melaksanakannya? Kata beliau, walaha kaifiyatani. Dan untuk melaksanakannya, yakni salat tasbih itu, kaifiyatani, ada 2 tata cara pelaksanaan. Ada 2 kaifiyat, biar kita tahu agar tidak kebingungan nantinya. Dulu aku sembahyang di masjid sana tuh, nah kayak ini caranya. Kenapa aku pas sembahyang di masjid Al-Falah beda yuk? Nah, karena memang ada 2 tata cara pelaksanaannya, biar tidak kebingungan nanti ya. Bagaimana? Al-ula, cara yang pertama, dengarkan baik-baik.
an tuhrima thumma taqra'a du'a al-iftitah. Ini yang sempurna ya. Hendaknya engkau takbiratul ihram dulu dengan niat usalli sunnatat tasbihi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Selesai takbiratul ihram. Setelah itu kamu baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir. Setelah itu apa lagi? Thumma taqula, kemudian kamu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan, sebanyak 15 kali. Jangan langsung baca suratul Fatihah. Ya, baca dulu tasbih yang disebut dengan al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15. Nah, ini sebelum membaca al-Fatihah, baca 15. Thumma taqra al-Fatihata, kemudian setelah selesai membacanya sebelum al-Fatihah tadi 15 kali, kamu lanjutkan bacaan al-Fatihahmu. Wasuratan ba'daha, dan membaca surah setelahnya. Apa surahnya, Beb? Terserah apa saja yang kamu hafalkan. Qul ya lawan qulhu kedua kalinya kada apa-apa, Beb. Kada apa-apa. Iya. Tapi sebagian ada yang menganjurkan wadduha dulu, kemudian alam nashrah. Nanti setelahnya at-tin, kemudian inna anzalna. Nah, ulun kada bisa kayak itu. Ya sudah, enggak apa-apa. Hatta kada baca surah pun kada apa-apa, karena baca surah sunnah. Ya, tapi janganlah mentang-mentang kada apa-apa lalu kada digawi, rugi nanti. Terus apa yang dibaca? Ya kuliah saja sama kulhu, enggak apa-apa. Setelah membaca surah, thumma taqulaha asyran, kemudian kamu baca lagi 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, berarti setelah takbiratul ihram, posisi kita masih berdiri, sudah berapa tasbih yang dibaca? Berapa? 25 kali. Ini cara pertama ya. Di saat berdiri 25 kali. Letaknya sudah ingatkan tadi, sebelum Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram, sebelum Al-Fatihah. Kalau kita membaca doa iftitah, setelah doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Kalau tidak membaca doa iftitah enggak apa-apa, langsung saja itu dibaca 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Nanti baca Al-Fatihah, baca surah sebelum ruku, jangan ruku dulu, baca lagi 10, jadi 25. Setelah itu apa? Tsumma tarka'a, kemudian engkau ruku, fataqulaha, lalu kamu baca lagi asyran 10 kali. Tsumma tarfa'a, kemudian engkau baca lagi, kemudian engkau mengangkat badanmu untuk i'tidal, fataqulaha, lalu engkau baca tasbih tadi asyran 10 lagi. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Enggak apa-apa kalau mau ditambahi hauqalah. Ya. Kalau mau singkat enggak usah ditambahi itu. Nah, yang jadi pertanyaan kadang-kadang kita tuh ketika sholat sunat tasbih, apakah waktu rukuknya tetap membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih? Ya, ketika i'tidal tetap membaca sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Iya, tetap dibaca itu. Jangan tidak, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Itu tetap dibaca. Jangan mentang-mentang membaca tasbih 10-10 lalu zikir-zikir yang asal dibuang. Jangan, itu tetap dibaca. Maksudnya setelah
ketika ruku kamu baca tasbih 10 kali, maksudnya setelah membaca tasbih yang rutin dibaca, yang khusus untuk ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baru kamu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Kemudian kamu angkat badanmu menuju i'tidal, tetap dibaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, yang panjangnya itu sampai selesai, baru baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sebanyak 10 kali. Thumma tasjuda, kemudian kamu sujud. Setelah i'tidal kamu sujud. Setelah i'tidal membaca tasbih tadi 10 kali, kamu sujud. Fataqulaha asyran, lalu kamu baca lagi 10 kali. Maksudnya setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca lagi 10 kali. Tsumma tarfa'a minas sujud, kemudian engkau angkat badanmu dari sujud. Berarti duduk antara dua sujud kan? Baca lagi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu tetap dibaca. Fataqulaha, lalu kemudian kamu baca asyran, kamu baca tasbih tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Tsumma tasjuda, kemudian kamu sujud. Sujud yang keberapa ini? Sujud yang kedua. Fataqulaha, lalu kamu baca lagi tasbih tadi asyran 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, dan tentunya setelah membaca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, berarti berapa itu sudah? Sebelum Fatihah 15, setelah Fatihah dan surah 10 25 sudah. Di waktu ruku 10 35, di waktu i'tidal 10 45, di waktu sujud pertama 10 55, duduk antara dua sujud 10 65, sujud kedua 10 75. Selesai satu rakaat. Tsumma taquma ila tsaniyati, kemudian engkau bangkit lagi menuju kepada rakaat kedua. Allahu akbar, langsung berdiri itu. Fataqulaha qabla al-qiraati 15, lalu kamu baca lagi sebelum membaca Al-Fatihah 15 kali lagi, yaitu berdiri. Jangan langsung baca Fatihah, baca lagi 15 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 15 kali. Dan wa ala hadzal sabili, dan atas jalan seperti ini, ila akhir shalah, kamu lakukan sampai akhir salat, sampai salam. Paham ya cara yang pertama? Jadi cara yang pertama ini sebelum Fatihah 15, setelah Fatihah dan surah 10. Di sini aja nih yang beda nanti. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, itu sama aja nanti dengan cara yang kedua ini. Cuman di saat berdiri ini yang beda. Satu. Ini cara pertama. Cara pertama. Wal kaifiyatus tsaniyatu, dan kaifiyat atau cara yang kedua. Mislul ula, sama seperti yang pertama juga. Maksudnya sama-sama bertasbih 75 kali dalam setiap rakaat. Tetapi meletakkan tasbihnya yang beda. Apa kata beliau? Ghaira annaka, hanya saja kamu la tusabbihu bainat taharrumi wal qiraah, tidak usah bertasbih antara takbiratul ihram dan qiraah, yakni membaca Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram, mau baca doa iftitah silahkan, mau langsung baca Al-Fatihah silahkan, tapi tidak usah membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, enggak usah itu. Setelah takbiratul ihram, jangan dibaca dulu, langsung saja baca Al-Fatihahnya, atau mau melaksanakan yang sunnah, iftitah dulu, doa iftitah dulu baru Al-Fatihah. Nah, setelah selesai baca Al-Fatihah, apa yang dibaca? La tusabbihu bainat taharrumi wal qiraah, engkau tidak usah bertasbih di antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, tetapi ba'daha, setelah baca Fatihah kamu baru bertasbih. Tusabbihu, kamu bertasbih 15 sebanyak 15 kali. 15 kali bertasbih.
Thumma tarka'a, kemudian engkau ruku, fataqulaha 10, lalu engkau membacanya 10 kali, tentunya setelah membaca zikir atau tasbih ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdih, baru baca ini 10 kali. Berarti ketika berdiri tadi berapa kali dibaca? Cara yang kedua ini ketika berdiri berapa kali dibaca? Berapa? 15 kan? Kalau cara yang pertama tadi berapa kali ketika berdiri? 25. Nah itu bedanya. Cara yang kedua ini membaca tasbih di saat berdiri sebelum ruku' cuma 15. Karena membacanya setelah Al-Fatihah dan surah 15. Setelah itu langsung ruku'. Nah, di saat ruku', setelah membaca tasbih ruku', subhana rabbiyal azim wa bihamdih, 3 kali, baca lagi ini 10 kali. Terus wa ala dzalika siyaqi fil arkani 10, dan sesuai dengan cara tersebut dan tasbih-tasbihnya tadi dibaca fil arkani, di rukun-rukun yang setelahnya. Sebanyak berapa kali? 10, artinya lanjutkan i'tidalnya 10 kali, sujud pertamanya 10 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, ya kan? Jadi berapa totalnya itu? Berapa totalnya? Berdiri 15 kali, ruku 10 kali, berapa? I'tidal 10 kali, berapa? Kemudian sujud pertama 10 kali, berapa? Duduk antara 2 sujud 10 kali, berapa? Sujud kedua 10 kali, berapa? Kurang berapa? Kurang 10 kan? Nah, kurang 10 ini. Wa tabqa 10, dan tersisa 10. Kapan itu dibaca? Fataqulaha ba'da raf'i minas sujudits tsani. Maka kamu membacanya setelah mengangkat badanmu dari sujud kedua. Bagaimana cara membacanya itu? Imma qablal qiyami, bisa sebelum berdiri, berarti di saat duduk istirahat, jalsatul istirahah. Berarti pian ketika duduk istirahat jangan langsung berdiri, baca dulu tasbih berapa kali? 10 kali. Jadi akhirnya dalam satu rakaat berapa? 75. Pas saja berarti. Beda enggak dengan yang pertama? Beda kan? Ada yang kayak gitu enggak menggawi? Ada dari sinilah, jarang ya kalau. Ada yang pernah melihat orang kayak gitu menggawi? Kalau di tempat ulun dua-duanya digawi. Supaya apa? Menambah maklumat dan wawasan bagi makmum. Oh, ternyata 2 kaifiat ini bisa dilaksanakan. Iya, bisa. Tapi pian pernah mendengar nggak sebelumnya ada cara seperti ini? Ada pernah? Nah, malam ini pian mendengar. Di mana tuh ada di kitab Nasaihud Diniyah. Wah, alim juga pian nilai. Nah, itu Bang, untungnya hadir majelis tuh. Itu juga, itu untungnya hadir ke majelis. Pian di sini kada dapat duit, ya kada dapat buah atau apa-apa, enggak. Keuntungan pian dapat ilmu, dan ilmu itu sampai hari kiamat. Kalau duit 100.000 3 hari habis. Iya. Kalau ilmu enggak ada habisnya. Berapa hari, Ji? Sehari aja biar habis. Coba kalau maklumat ini sampai ke anak cucu bisa pian wariskan ini. Nak, cu, cara melaksanakan salat tasbih begini-begini. Ayo. Nanti anak cucunya mewariskan lagi kepada turunannya. Enak kan? Kalau ilmu enggak ada kadaluarsanya, enggak ada habisnya. Udah. Nah, boleh kita membacanya sebelum berdiri. Berarti kita membacanya ketika duduk istirahat. Baru kemudian berdiri. Kalau sudah berdiri langsung baca Fatihah lagi seperti tadi. Terus langsung baca Fatihah lagi seperti tadi, ya kan? Terus ketika selesai dari sujud kedua, pada rakaat kedua kita duduk.
Jangan tasyahud dulu, tapi baca dulu tasbih 10 kali. Dan duduknya itu ketika tasyahudnya seperti duduk iftirash, seperti duduk tasyahud awal saja. Karena apa? Karena setelah membaca tasbih kita tidak langsung salam. Ya, setelah membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali, kita baru at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, sehingga ketika itu kita pindah posisi duduk tawarruk tasyahud akhir. Pas kita pindah posisi baru at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, baru salam. Paham? Ini cara yang kedua. Wa imma ba'dahu wa qabla al-qiraah. Dan boleh juga pian membacanya tasbih itu setelah berdiri, tapi sebelum baca Fatihah. Itu boleh juga seperti itu. Jadi artinya pian ini cara kedua tadi ya. Setelah pian bangun dari sujud kedua pada rakaat pertama tadi, pian langsung berdiri. Nah, ketika berdiri itulah baca 10 kali. Baru baca Fatihah, surah baca lagi 15. Ruku 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk antara dua sujud 10, duduk sujud kedua 10, duduk sebelum tasyahud, iftirash dulu, baca dulu 10, baru pindah posisi ke tawarruk seperti tasyahud akhir, baru at-tahiyat. Paham? Jadi cara kedua ini ada dua cara lagi pulang. Ya, cara kedua ini bisa baca tasbihnya sebelum berdiri. Rakaat kedua bisa setelah berdiri, nggak apa-apa. Paham? Nah itulah ilmu. Biar tahu kita, biar gak kebingungan. Nanti di masjid sana aja sembahyangnya aja duduk dulu aja baca tasbih, hanya berdiri aja. Di situ ada aja. Nah, ini ada memang dua kaifiat, dua cara. Wal jumlatu, dan jumlah tasbihnya secara keseluruhan salatu mi'atin, ada 300 tasbih yang dibaca di dalam sholat tasbih itu fi arba'i raka'atin, dalam 4 rakaat. Mbah setiap rakaatnya 75 yo. Berarti 2 rakaat 150, 4 rakaat 300. Qala al-ulama'u, para ulama mengatakan, wa ya'ti bi azkarir ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi qabla tasbihat. Nah ini yang tadi kita bahas. Dan ia tetap membaca zikir-zikir ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca 3 kali, wal i'tidali, dan zikir i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu. Kemudian was sujudi, dan zikir-zikir sujud tetap dibaca, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, begitu. Wal julusi, dan zikir julus, duduk antara 2 sujud tetap dibaca. Apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini zikir-zikir tadi berarti dibaca qablat tasbihat, sebelum membaca tasbih-tasbih tadi. Kan sebahagian mentang-mentang sholat sunat tasbih, akhirnya zikir-zikir rukun kada dibaca lagi. Ya walaupun sunnah, walaupun sholatnya tetap sah, tapi kan sayang pahala yang ini kamu tinggal. Walaupun kamu mendapatkan pahala tasbihnya, tapi pahala zikir di dalam rukun, setiap rukun kamu tidak mendapatkannya kalau ditinggal. Sudah selesai. Sekarang ada permasalahan. Waman nasiyat tasbihati au ba'daha fi ruknin ata biha fil ladzi ba'dahu. Barang siapa yang lupa tasbih-tasbih tadi atau sebahagiannya di dalam satu rukun, maka hendaknya ia mendatangkan dengannya di rukun setelahnya. Pas ruku kan ingat baca tasbih, langsung aja sami Allahu liman hamidah. Ada ingat baca tasbih? Iya. Jangan berbalik ke ruku. Ini berbalik ke ruku. Subhanallah.
batal sholatnya. Kenapa? Menambah rukun. Nah, tapi aku kan ingat waktu ruku tadi bertasbih kayak apa? Udah, tidalnya baca 20 kali. Baca 20 kali dalam i'tidal. Atau ketika setelah Al-Fatihah tadi bacanya cuma 10, harusnya 15. Pas ruku Allahu Akbar. Aku terbaca 10 aja tadi. Karena sampai 15, udah. Baca di dalam ruku 5 kali yang sisanya itu, sehingga rukunya jadi 15. Enggak apa-apa. Itu namanya sebahagian tertinggal. Jadi ingat, jangan kembali ke rukun yang sudah kita laksanakan tadi. Jangan, batal sholatnya. Itu sama dengan menambah rukun. Gara-gara yang sunnah, yang wajib kembali kepada yang wajib. Akhirnya rukun yang ada ditinggalkan demi yang sunnah itu. Nggak boleh, batal sholatnya menambah rukun. Udah, kalau lupa di rukun yang ini, baca di rukun yang setelahnya. Kalau lupa sarokaatan kada ingat lalu sama sekali, pas di sujud keduanya ingat, udah borong ke 75-nya di sujud kedua. Ayo situ hirang amdahi. Pokoknya begitu. Iya, pokoknya kalau lupa baca di rukun seterusnya. Qultu, saya katakan, kata beliau, wa yanbaghi lil mutanassiki, seyogianya bagi orang yang ahli ibadah, mutanassik, suka melaksanakan ibadah, alla yada'a hadhihi sholata, hendaknya ia tidak meninggalkan salat ini, fi kulli usbu'in, di setiap minggunya. Nih bagi yang ahli ibadah nih, hendak jadi wali, seminggu sekali gawi, gawi. Au fi kulli syahrin, atau di setiap bulan, wa dzalika aqalluhu, dan itu paling sedikitnya. Atau sebulan sekali barang, dan itu paling sedikitnya. Jangan setahun sekali, jangan. Nah, pian setahun sekali. Atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Minimal sebulan sekali kalau bisa. Minimal sebulan sekali kalau bisa. Wallahu a'lam, kata beliau. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya insyaallah. Kalau kadakawa seminggu sekali, sebulan sekali barang. Kalau kadakawa juga setahun sekali barang. Kalau kadakawa juga seumur hidup sekali barang. Tapi kalau kita yang ingin menjadi ahli ibadah, minimal sekali sebulan sekali. Ya, kalau bisa seminggu sekali bagus. Kalau bisa setiap hari tambah bagus lagi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya ikhlas semata mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa